Ya, kita bahas mengenai Abraham dan Sikem. Pembacaan hari ini Kejadian 12 ayat 4 sampai 7 dan Galatia 3 ayat 29. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 4 sampai 7. Kejadian 12 ayat 4 sampai ke 7. Saya bacakan. Dan pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang mereka diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ketujuh. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kita lihat lagi Galatia 3 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Dikatakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah." Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini bicara mengenai Abraham. Mengenai Abraham. Dan kita tahu bahwa semua yang percaya Yesus nggak ada yang nggak kenal Abraham. Semua yang ke gereja kenal siapa Abraham itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang imannya luar biasa. Kenapa Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman? Ya, mungkin kita ada kepikir, oh ya dia kan mempersembahkan Ishak, makanya imannya begitu besar, iman tentang kebangkitan. Tapi sebelum kita pergi ke situ, sebelum kita pergi ke situ, kita bisa lihat bahwa itu adalah puncak iman Abraham. Puncak. Sebelum kita sampai ke puncak, Abraham, kita nggak bisa hanya lihat Abraham di situ saja. Makanya ketika kita dituntut atau ditanyakan, apakah kita bisa memiliki iman seperti Abraham? Hal yang sama kalau kita tanyakan kepada Abraham. Abraham kok bisa mendapat, Bapak Abraham kenapa bisa memiliki iman yang sedemikian hebatnya, bisa mengorbankan, mempersembahkan anaknya sendiri? Kenapa? Bapak Abraham akan menjawab kita semua bahwa jangan dilihat hanya di Gunung Muria saja, tetapi harus dilihat dari awal. Iman tidak dibangun langsung ke atap. Tidak. Jadi sebuah rumah itu nggak langsung atap. Dimulai dari mana? Dari fondasinya, dari dindingnya, di sudut-sudut ada besinya, kemudian pada akhirnya ada atap dan lain-lain. Jadi bertahap, baru sampai ke puncak. Sama iman Abraham juga. Tetapi iman Abraham ini dengan jelas tampak lewat Sikem. Lewat bagaimana Abraham melihat janji Tuhan di Sikem. Janji Tuhan di Sikem. Kenapa? Karena kepada Abraham dikatakan, kepada keturunan mula akan kuberikan tanah ini. Jadi Sikem itu mewakili atau menggambarkan satu Kanaan. Menggambarkan satu tanah Kanaan. Sama seperti itu bagi kita pun, kita diberikan janji Tuhan. Kita akan menerima janji yang Tuhan janjikan kepada kita, asal kita menjadi milik Kristus katanya. Galatia 3 ayat 29 tadi bilang kan. Nah, bagi kita, jika kita ada iman seperti halnya Bapak Abraham yang percaya kepada janji Allah, kita memegang Kristus Yesus, kita menjadi milik Kristus, maka kita akan menjadi pewaris perjanjian. Semua janji Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Jadi ini merupakan suatu fakta yang penting. Kenapa?
Karena Abraham itu, ya Abraham menerima berkat yang luar biasa. Menerima berkat yang luar biasa, itu sebabnya ketika kita menjadi keturunan Abraham, anak-anak Abraham, itu adalah suatu berkat yang luar biasa juga. Yohanes 8 ayat 39, kalau kita lihat, orang Yahudi, Yohanes 8 ayat 39, orang Yahudi selalu bilang, oh Abraham adalah bapak kami, Abraham adalah bapak kami. Tapi Yesus bilang kepada mereka, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Coba kita lihat, Yohanes 8 ayatnya yang ke-39. Yohanes 8 ayat 39. Dikatakan di situ, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa maksud perkataan Yesus ini? Orang Yahudi mengaku dan membanggakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Abraham adalah bapa kami. Tapi Yesus bilang apa? Jika kamu anak-anak Abraham, kamu melakukan apa yang Abraham lakukan. Apa sih yang Abraham lakukan? Abraham percaya kepada janji Allah. Abraham menantikan janji Allah. Abraham memiliki iman yang menantikan Mesias. Tapi kalian tidak lakukan apa-apa, katanya. Kalian bahkan tidak percaya kepada Dia yang diutus Allah. Yesus lagi bicara tentang dirinya sendiri, ya. Jadi secara silsilah kita bukan orang Yahudi, kita bukan keturunan Abraham. Akan tetapi dari sudut pandang iman, dari sudut pandang sejarah penebusan, kita semua adalah keturunan Abraham, keturunan Abraham. Jadi mari kita lihat beberapa hal mengenai ini ya. Ini karena pulpen elektronik yang nggak ada, jadi saya ketik aja. Jadi kita akan lihat mengenai hubungan Sikem dan Abraham. Hubungan Sikem dan Abraham. Kalau kita lihat, ada satu hal yang menarik, bahwa Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Dia dipanggil kemana? Seharusnya ke Kanaan. Tetapi di tengah-tengah ada ini. Ada yang namanya Haran. Ada Haran. Makanya kalau kita perhatikan, Allah memanggil Abraham itu 2 kali. Yang pertama itu di Ur Kasdim, yang kedua itu di Haran. Yang kedua itu di Haran. Dia seorang orang asing. Dia seumur hidupnya tinggal di Ur Kasdim. Tetapi sekarang dia harus meninggalkan tanah airnya, kampung halamannya. Di Kisah Para Rasul, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dikatakan di sini, Kisah Para Rasul 7, ini panggilan yang pertama ya. Ayatnya yang kedua dikatakan begini. Kisah Para Rasul 7 ayat yang kedua. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini panggilan yang pertama. Makanya ayat yang keempat dikatakan, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim. Kemudian apa? Lalu menetap di Haran. Ini, menetap di Haran. Makanya lanjutan cerita ini ada di Kejadian pasal 12 yang tadi kita baca. Kejadian pasal 12. Ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham nggak tahu bahwa negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu adalah Kanaan. Abraham nggak tahu. Makanya kitab Ibrani mencatat apa? Kitab Ibrani Ibrani 11
Ibrani pasal 11, ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Ayat yang ke-8. Ya, dikatakan bahwa karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Di sini kita bisa belajar tentang iman Abraham. Dia bisa taat karena ada iman. Sekali lagi, Abraham bisa taat berangkat ke negeri yang dia tidak tahu gara-gara ada iman. Makanya di atas fondasi iman yang awal-awal inilah dia mulai taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Sama seperti itu hari ini, apakah kita bisa taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena kita ada iman. Makanya iman itu bukan bicara satu kali percaya Yesus sudah selesai. Tidak. Karena Roma 10 ayat 17 katakan apa? Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi lewat firman Tuhan iman kita dibangunkan. Iman kita itu mulai diteguhkan. Makanya nggak cukup cuma 1 minggu 1 kali pergi ke gereja, gitu ya. 1 minggu sekali seminggu mendengarkan firman Tuhan. Jika kita lakukan seperti itu, maka dalam 1 tahun kita hanya dengar firman Tuhan 52 kali. Bayangkan, bayangkan. Coca-Cola 1 liter, ya ada Coca-Cola botol Coca-Cola 1 liter. Bagaimana untuk mengganti Coca-Cola 1 liter ini dengan air putih? Jika air putihnya hanya setengah liter, apakah akan bisa menggantikan semua Coca-Cola itu? Nggak akan bisa. Betul ya? Nggak akan bisa. Apalagi kurang dari setengah liter. Bayangkan 52 minggu. 52 minggu dibandingkan dengan 365 hari. Terlalu sedikit kan? Sangat-sangat sedikit. Hari Tuhan itu sangat-sangat sedikit. Makanya kita perlu mengejarnya. Mengejarnya dengan firman Tuhan, dengan persekutuan, dengan kita mendekat kepada Tuhan lewat firman, lewat doa, lewat merenungkan firman. Maka yang seperti tadi saya bilang tuh, Coca-Colanya itu ya kan perlu air untuk menghabiskan Coca-Cola ini, caranya gitu kan. Kita tuangkan setengah liter nggak akan ngaruh. Tetapi kalau kita punya 5 liter bahkan 10 liter, kita masukkan ke dalam 1 botol Coca-Cola itu, maka Coca-Cola itu lama-kelamaan akan makin habis. Dalam 1 minggu kita melihat dunia, mendengar perkataan-perkataan dunia. Kita perlu firman Tuhan untuk netralisir, netralisir hati dan pikiran kita supaya pencemarannya tidak tidak menguasai dan akan sulit dikendalikan, gitu ya. Nah, jadi Abraham dia bisa taat karena dia ada iman, ada iman. Maka ketika Abraham itu dia pergi ke suatu tanah di Kanaan dan dia tiba di Sikem. Sikem ini, jadi Abraham tiba di Sikem. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat di Kejadian 12 ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Abraham tiba di Sikem kan? Tetapi ayat yang ke-7 dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Pertama kali di mana? Di Sikem. Kemudian Tuhan janjikan tanah Kanaan. Pertama kali di mana? Di Sikem. Kemudian Abraham pertama kali mendirikan mezbah, menyembah di mana? Di Sikem. Maka ada 3 hal mengenai Sikem itu. Artinya apa? Sikem adalah tempat Allah bertemu dengan Abraham pertama kali di Kanaan. Kemudian apa lagi?
Yang kedua, Allah janjikan Kanaan pertama kali di Sikem ini. Kemudian dikatakan bahwa Abraham pertama kali menyembah, mendirikan mezbah, menyembah Allah di Sikem. Maka setiap kali ingat Kanaan, setiap kali ingat Kanaan, setiap kali ingat Kanaan dia akan ingat tentang Sikem. Setiap kali ingat Sikem dia akan ingat seluruh tanah Kanaan. Begitu sebaliknya, gitu ya. Maka sangat-sangat berkesan bagi Abraham. Itu sebabnya Abraham itu percaya menyembah Allah, bersyukur dan menyembah Allah di Sikem. Karena apa? Dia percaya kepada janji Tuhan. Makanya ketika kita percaya kepada janji Tuhan, tadi kan kita lihat bahwa kita bisa taat jika ada iman. Ini yang pertama, gitu ya. Kita bisa taat jika ada iman. Tetapi hal yang lain bahwa ketika percaya janji Tuhan atau kita percaya firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita menyembah. Seperti ini. Gitu ya. Bukannya kita menyembah dulu baru kita percaya janji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan, bukan. Tapi karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan, janji Tuhan, kita telah menerima firman Tuhan, kita mau menyembah kepada Tuhan. Ya. Maka ketika kita menerima firman Tuhan di tengah-tengah minggu, mengingatkan kita apa? Oh ya, di hari Tuhan kita perlu menyembah. Gitu ya, perlu menyembah. Kemudian kita akan lihat bahwa Sikem itu telah terjadi pewarisan iman. Ini ditunjukkan pewarisan iman telah terjadi lewat Sikem. Lewat Sikem ini. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu mengenai hal ini? Ya, mari kita lihat sama-sama. Di kemudian hari kalau kita lihat, ya ada hal-hal, ada Deacon Stefanus. Deacon Stefanus itu berkhotbah dengan luar biasa, menceritakan dan menekankan tentang hal pewarisan iman ini. Dan ini tampak lewat apa? Coba kita lihat. Kisah Para Rasul 7, kita kembali lagi ya. 7 ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Kalau kita baca dari ayat 14 akan bagus. Ya. Nah, coba ya, kita lihat Kisah 7 ayat 14 sampai 16. Ya. Di sini dikatakan bahwa kemudian Yusuf menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Nah, khotbah Deacon Stefanus ini di Kisah Para Rasul pasal 7 ini merupakan khotbah sebelum dia dilempari batu, kemudian menjadi martir gitu ya, mati martir. Kalau kita lihat ada dalam khotbahnya dia menyebutkan bahwa Yakub ini dia meninggal katanya. Dia meninggal. Kemudian
dipindahkan ke Sikem atau dikuburkan di Sikem. Dikuburkan di Sikem. Dikuburkan di Sikem. Padahal kita tahu bahwa apa? Bahwa di Kejadian, di kitab Kejadian tidak dicatat seperti itu. Tidak dicatat seperti itu. Apa yang dicatat di kitab Kejadian? Di kitab Kejadian, kita lihat Kejadian 50, Kejadian pasal 50, dikatakan bahwa mereka menguburkan Yakub itu di gua Makpela. Sini. Kejadian 50 ayat yang ke-13. Anak-anaknya mengangkut dia di sini Yakub ya, ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang di sebelah timur Mamre. Ini di Hebron. Gua Makpela itu di Mamre, wilayah Hebron. Tetapi Diaken Stefanus dengan penuh Roh Kudus menjelaskan bahwa Yakub itu dikuburkan di Sikem katanya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Nah, kita bisa tahu bahwa mengenai Sikem, ya Sikem ini merupakan tanah atau pusaka yang diwariskan Yakub kepada Yusuf. Kepada Yusuf. Ini Kejadian pasal 48. Kejadian pasal 48. Dikatakan Kejadian 48, kita lihat Kejadian pasal 48. Kejadian pasal 48 ayat 22. Dikatakan begini. Dikatakan, dan sekarang aku, ini Yakub ya, aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Kata punggung di sini itu adalah Sikem. Jadi Yakub memberikan Sikem itu, Sikem yang Yakub beli. Yakub pernah beli tanah di Sikem. Ya. Dan tanah yang dia beli ini dia wariskan kepada Yusuf. Kepada Yusuf. Ya. Untuk memahami coba kita lihat Kejadian pasal 33. Kejadian pasal 33 ayat yang ke-18 dan 19. 18 dan 19. Coba kita lihat. Sini. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Jadi Yakub pernah membeli tanah di Sikem. Kemudian tanah ini diwariskan kepada Yusuf. Kepada Yusuf. Maka kalau kita lihat siapakah yang dikuburkan di Sikem itu, Yosua 24 ayat 32 dikatakan apa? Ayat 32 dibilang begini. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Artinya apa? Artinya dalam sejarah Sikem itu dibeli oleh Yakub, kemudian diwariskan kepada Yusuf. Di kemudian hari yang dikuburkan di Sikem adalah Yusuf. Tetapi Diaken Stefanus dia berbicara bahwa apa? Bahwa Yakub yang dikuburkan ke Sikem. Maksudnya apa? Maksudnya Diaken Stefanus ingin menampakkan suatu fakta bahwa apa? Bahwa Sikem merupakan tempat ketika perjanjian Allah itu digenapi. Perjanjian Allah itu digenapi. Di mana? Di
di Sikem. Maka ketika ekspresi Yakub itu dikuburkan di Sikem, ini menunjukkan bahwa Yakub di dalam iman dia telah menggenapi perjanjian Tuhan. Dia telah menggenapi janji Tuhan mengenai hal tanah Kanaan. Artinya apa? Artinya Kanaan itu kan menggambarkan atau mewakili seluruh Sikem menggambarkan seluruh tanah Kanaan. Betul ya? Sikem menggambarkan seluruh tanah Kanaan. Yang dikuburkan di Sikem itu adalah Yusuf. Tetapi ketika dikatakan Yakub dikuburkan di Sikem, artinya Yakub juga telah menjadi satu imannya dengan Yusuf, dan karena iman ini Allah dari sudut pandang Allah melihat bahwa Yakub pun telah menggenapi perjanjian. Di mana? Di Sikem. Gitu ya. Jika kita orang tua dan anak imannya menjadi satu, tujuan akhirnya kita di mana? Di surga kan? Atau ada tujuan yang lain? Pasti enggak ya? Tujuannya sama. Kita tujuannya adalah surga. Anak-anak kita, keturunan kita tujuannya juga surga. Bagaimana ini digenapi? Satu-satunya cara digenapi adalah apa? Papa dan anak harus masuk di surga. Betul kan? Jangan sampai enggak. Ketika masuk surga bersama-sama antara orang tua dan anak dan cucu dan seterusnya, artinya apa? Artinya iman mereka telah menjadi satu. Iman telah menjadi satu. Tapi kalau misalnya orang tuanya masuk surga, anaknya nggak masuk surga, artinya apa? Artinya iman orang tua dan iman anak tidak menjadi satu. Maka ekspresi Yakub meninggal dan dipindahkan ke Sikem, dikuburkan di Sikem, menunjukkan bagaimana iman Yakub dan iman Yusuf telah menjadi satu. Buktinya apa? Bukti lainnya adalah sebelum Yakub mati, Yakub bilang apa? Yakub bilang apa kepada Yusuf? Kejadian 48 ayatnya yang ke-21. Kejadian 48 ayat 21. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu ke negeri nenek moyangmu. Jadi sebelum Yakub mati, Yakub memberikan dia Sikem, ya, mewariskan dia Sikem, tetapi bukan hanya itu. Yakub juga memberikan pesan bahwa apa? Yusuf, memang saya akan mati, tetapi Allah akan sertai kamu dan bawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Engkau akan dibawa Tuhan kembali ke Kanaan. Jangan lupa itu. Sebelum mati, Yusuf sebelum mati, dia menampakkan iman yang sama persis seperti papanya. Kejadian pasal 50 kita baca. Kejadian 50 ayatnya yang ke-25. 24 dan 25. 24 dan 25. Dikatakan begini. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, kalau kita lihat, pesannya sama kan dengan pesan Yakub kan? Iman papa dan iman anak telah menjadi satu. Sekarang, apakah iman orang tua? Ada di antara kita udah jadi orang tua ya. Dan anak, apakah imannya telah menjadi satu? Ini yang perlu kita doakan. Betul ya? Kita perlu doakan. Kita perlu wariskan iman kita kepada anak-anak kita. Jadi tentang Sikem, ya tentang Sikem, dikatakan bahwa
Dikatakan bahwa Yakub dikuburkan di Sikem katanya. Yakub dikuburkan di Sikem. Ini artinya Yakub ini telah menunjukkan Yakub telah menggenapi perjanjian di Allah di Sikem. Ya. Artinya apa? Artinya iman orang tua telah menjadi satu dengan iman anaknya. Jangan lupa ini. Makanya bukan hanya sejarah, ini pun bicara tentang kita yang hidup hari ini. Nah, kemudian kita akan lihat satu lagi, dikatakan di ayat yang ke-16 bagian yang kedua dikatakan bahwa Sikem ini dibeli oleh Abraham. Ini dibeli oleh Abraham katanya. Dibeli oleh Abraham. Sikem dibeli oleh Abraham. Padahal kita tahu bahwa apa? Bahwa di kitab Kejadian 33 Kejadian 33 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan bahwa Yakub yang beli. Yakub yang beli. Oke. Yakub yang membeli tanah di Sikem. Tetapi kenapa dia kan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus berbicara bahwa Abraham yang beli tanah di Sikem itu. Nah, sekali lagi di sini kita bisa lihat bahwa apa? Iman telah diwariskan dan iman telah menjadi satu. Iman dari bapa leluhur telah menjadi satu. Telah menjadi satu seperti apa? Kalau kita lihat mengenai hal ini, Abraham, sekarang coba jawab ya. Abraham memperanakan Ishak itu umur berapa? Ada yang tahu? Berapa tahun? 100 tahun, 99 tahun. 100 tahun ya. Oke. Kemudian Ishak memperanakan Yakub. Ini usianya berapa? Berapa tahun? 60 tahun. Nah, berarti Abraham waktu itu usianya berapa? 160 tahun. Waktu cucunya lahir. Kemudian Abraham mati di usia berapa? Abraham mati usianya berapa? 175 tahun. Nanti bisa baca mengenai hal ini. Ini Kejadian 21 ayat 5. Kejadian 21 ayat 5. 21 ya, benar ya. Kejadian, coba ya kita cek ya. Kita cek. Kejadian 21 ayat 5 dikatakan adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya. Kemudian Kejadian 25 ayatnya yang ke-26. Ini Kejadian 25 ayat 26. Ayat 26 dikatakan sesudah itu keluarlah adiknya tangannya memegang tumit Esau sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya. Kemudian Abraham mati umur 175 tahun. Ini Kejadian 25 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Ya. Kejadian 25 ayat 7. Dikatakan ayat yang ke-7
Abraham mencapai umur 175 tahun. Lah, ayat 8, lalu ia meninggal. Gitu ya, lalu ia meninggal. Maka Abraham, Ishak, dan Yakub ini hidup semasa selama berapa tahun? Berapa tahun? Kan Abraham mati, umur Yakub berapa? 15 tahun. 15 tahun. 15 Tuh ya, tahun ya. 15 Tahun. tahun. 15 tahun hidup semasa. Pertanyaannya, apakah pewarisan iman telah terjadi? Apakah ada bukti? Ibrani 11 ayat yang ke-9. Coba kita baca. Ibrani 11 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia di sini ya, ia adalah Abraham. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi, 3 generasi Abraham, Ishak, Yakub hidup di dalam satu kemah yang sama, dan mewariskan janji. Berapa lama? 15 tahun mereka hidup semasa. Nah, ini luar biasa. Maka kehidupan semasa kita dengan keturunan kita, dengan keluarga kita, itu adalah masa kehidupan bersama-sama yang harus mewariskan iman. Ya. Harus dijalankan dengan mewariskan iman. Oke. Maka kembali lagi, kenapa Alkitab mencatat bahwa Abraham yang beli? Ya. Kenapa? Karena yang menginisiati, yang memberikan motivasi dalam membeli tanah di Sikem, kan Yakub yang beli kan? Tetapi yang memotivasi dia itu adalah Abraham. Nah, ini ada penatua yang kasih contoh. Misalnya begini katanya. Jokowi, tol di Papua, tol di Kalimantan, itu dibangun oleh siapa? Oleh Jokowi kan? Jokowi membangun tol, ya, tol di Papua dan juga di Kalimantan. Pertanyaannya, apakah Bapak Jokowi pakai baju tukang dan kemudian dia ambil semen dan bikin jalan di sana, jalan tol? Enggak kan? Ada tukangnya yang lakukan itu. Betul ya? Ada petugas-petugasnya. Akan tetapi yang memotivasi pembangunan jalan tol itu adalah Pak Jokowi. Sama seperti itu. Yakub membeli tanah di Sikem. Tetapi buat apa dia beli itu? Dia membelinya karena motivasi dorongan dari siapa? Dari Abraham. Itu sebabnya dari sudut pandang Allah, Allah melihat bahwa Sikem itu dibeli oleh Abraham. Di sini kita bisa melihat iman Abraham dan iman Yakub khususnya telah menjadi satu. Telah menjadi satu. Makanya jasa Abraham itu ditampakkan di sini. Jadi daripada kan seharusnya tulis diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Yakub. Nah, itu faktanya kan? Tetapi daripada bicara tentang fakta tersebut, Allah mencatat bahwa Sikem itu dibeli oleh Abraham. Kenapa? Karena Allah sangat menghargai iman dari Abraham yang mewariskan iman sampai kepada Yakub, sampai Yakub beli tanah di Sikem. Ini hal yang luar biasa. Luar biasa. Pada akhirnya kalau kita lihat
Abraham memahami arti sejati dari Sikem. Arti Sikem itu apa? Sikem itu memiliki dua arti. Yang pertama, memikul beban. Ini berkembang menjadi punggung atau bahu. Ini bahu, gitu ya. Memikul beban atau memikul beban di bahu. Arti yang kedua, bangun pagi-pagi atau bangkit pagi-pagi. Kalau kita dari sudut pandang bagaimana Abraham melihat Sikem, Abraham dia melihat bahwa Sikem itu sangat-sangat berkesan baginya. Sangat-sangat berkesan baginya. Kenapa berkesan? Kenapa hal itu sangat-sangat berkesan? Karena lewat kehidupan yang sedang dijalaninya, dia itu sementara memikul suatu beban. Ya. Banyak hal yang dia pikul dalam kehidupan dia. Kalau yang sudah pernah baca buku sejarah penebusan, ada 4 pemisahan yang Abraham lalui. Semuanya telah dia lalui. Ada penderitaan yang dia lalui. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya dia harus meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Dia harus meninggalkan bapaknya, rumah bapaknya. Gitu ya. Dia harus memutuskan kasih manusiawi dari dalam dia terhadap bapaknya. Dia harus memilih antara bapa yang di bumi atau bapa yang di sorga. Tetapi dia memilih bapa yang di sorga. Kemudian apa? Kalau kita lihat dia pun dipisahkan dari Lot. Ya, dipisahkan dari Lot. Dia dipisahkan dari Ismail. Sebagai seorang ayah, meskipun itu anak dari gundik, tetap itu anak sendiri kan? Tetapi Allah suruh pisahkan. Dan terakhir dia disuruh memisahkan diri dari Ishak. Belum lagi dia berhadapan dengan banyak orang yang sering kali salah paham terhadap dirinya, kemudian ada waktu-waktu ketika Abraham itu menggali sumur tetapi direbut oleh orang. Jadi dalam kehidupan Abraham ada banyak penderitaan, tetapi dia memikul semuanya dan dia melihat bahwa apa? Ya, segala sesuatunya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk menggenapi perjanjian itu perlu penderitaan. Perlu melewati berbagai penderitaan. Ya. Makanya Abraham telah memahami mengenai makna Sikem ini. Makna apa? Sikem. Dia sangat-sangat memahami tentang Sikem dan dia tetap memandang ke depan, memandang bahwa meskipun dia memikul beban yang berat, meskipun hidup dia itu begitu beratnya, dia akan tetap menggenapi janji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap perjanjian, ya, perjanjian ke atas dirinya dan juga keluarga dia. Ada ayat yang mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu perlu banyak mengalami penderitaan katanya. Perlu mengalami banyak penderitaan. Ya. Saya sementara cari ayatnya. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu perlu melewati penderitaan. Itu sebabnya jika kita mengalami penderitaan, dikatakan bahwa mari kita berbahagia. Ini sangat sulit dan sangat berat, gitu ya. Akan tetapi
hal tersebut jika kita melewatinya dengan memahami hal ini lebih dulu, maka kita akan siap. Kita akan siap. Tapi ketika kita bertahan, maka kita akan menggenapi perjanjian Tuhan, kita akan tiba di sorga yang kekal itu. Nanti ayatnya saya cari ya. Saya cari mengenai hal itu. Oke. Yang kedua mengenai bangun pagi-pagi. Arti dari Sikem yang kedua itu adalah bangun pagi-pagi. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat bahwa Abraham itu dia bangun pagi-pagi. Dia itu Sikem. Dia Sikem. Ya. Contoh kalau kita lihat mengenai Sodom dan Gomora. Di Kejadian, kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 19, Kejadian pasal 19 mengenai Sodom dan Gomora. Ya, mengenai Sodom dan Gomora di ayatnya Kejadian 19 ayat yang ke-27 dikatakan ya, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Pagi-pagi di sini Sikem, ya, Sikem. Ini Sikem. Jadi pagi-pagi benar dia merenungkan bagaimana penghakiman Tuhan itu terjadi. Tetapi di saat yang bersamaan belas kasih Tuhan itu ada kepada umatnya. Apa contohnya? Apa buktinya? Allah berbelas kasihan. Allah mengingat Abraham. Allah mengingat Abraham dan menyelamatkan Lot. Ayat yang ke-29 dikatakan apa? Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Jadi kita perlu mengingat satu hal bahwa penyelamatan itu terjadi. Penyelamatan itu terjadi bagi Lot. Karena apa? Allah mengingat Abraham. Abraham merenungkan hal itu. Dan kita bisa lihat bahwa keselamatan, Lot itu selamat. Lot itu selamat itu pada subuh hari. Subuh hari. Ya. Dikatakan gitu kan, dikatakan nih. Kejadian 19 ayat yang ke-15. Dikatakan apa? Ketika fajar telah menyingsing. Jadi ketika pagi-pagi benar, Lot itu ditarik supaya ayo cepat keluar. Karena penghakiman itu akan diturunkan ke kota Sodom dan Gomora. Kamu harus keluar. Jadi penghakiman itu terjadi, tetapi penyelamatan pun terjadi. Dan kapan itu terjadi? Di subuh hari. Ya, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Kemudian satu lagi kita lihat di Kejadian 22. Kejadian pasal 22 ayat pertama dan kedua dikatakan Allah ingin menguji Abraham dan disuruh ambillah anakmu itu, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah Ishak di salah satu gunung yang akan kutunjukkan, akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga dikatakan keesokan harinya pagi-pagi. Ini Sikem. Pagi-pagi. Ya, pagi-pagi. Jadi pagi-pagi benar Abraham itu bangun dan menggenapi, dia taat, dia percaya, dia taat, dia persembahkan. Ya, dia pergi mempersembahkan Ishak, mempersembahkan Ishak. Ini yang terjadi. Ya, Sikem. Maka pada kehidupan bapak-bapak leluhur iman, pagi-pagi benar itu menunjuk kepada waktu yang penting untuk percaya kepada janji Allah, kepada firman Allah, dan waktu yang penting untuk taat kepada firman Allah. Percaya dan taat, gitu ya. Sikem atau sakam, gitu ya, bahasa Ibraninya. Bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Mazmur, kita lihat Mazmur ya.
Kita lihat Mazmur dan kita akan pergi ke kesimpulan. Mazmur, kita buka Mazmur. Mazmur 57. Mazmur 57. Kita akan lihat ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kata fajar di sini, ini pagi-pagi benar. Sakam atau sikem. Sikem. Kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya Sikem dari sudut pandang sejarah penebusan memiliki makna apa? Yang pertama itu memikul beban. Ini menunjuk kepada apa? Yesus memikul salib. Memikul dosa manusia. Dosa manusia. Yang kedua, bangun pagi-pagi menunjuk kepada Yesus. Yesus ngapain pagi-pagi? Yesus bangkit pagi-pagi di hari ketiga. Di hari ketiga. Maka Sikem pada akhirnya berbicara tentang apa? Tentang salib dan kebangkitan. Salib Kristus dan kebangkitannya. Kebangkitannya. Kita bisa memahami ini sebagai salib Kristus itu sebagai kematian. Kematian Kristus dan kebangkitan. Kebangkitan Kristus. Tujuannya apa? Kalau kita lihat Sikem menjadi tempat janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenapi. Intinya ini, Sikem menjadi tempat penggenapan janji Tuhan. Janji tentang apa? Janji tentang keselamatan. Janji tentang keselamatan. Digenapi. Yesus menggenapi pekerjaan keselamatan, pekerjaan penebusan di atas kayu salib dan lewat kebangkitannya. Ketika kita menjadi milik Kristus Yesus, maka kita pun menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji dan berkat Tuhan. Itu sebabnya mari kita mengingat pekerjaan penebusan yang Yesus berikan kepada kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara semua. Maka lewat Sikem ini biarlah judul Abraham dan Sikem pada akhirnya ini pun judulnya akan berubah menjadi apa? Saya dan Sikem. Ya, kenapa? Karena sudah mengerti, gitu ya. Kalau nggak mengerti, ya Abraham dan Sikem. Tetapi ketika bicara mengenai setelah paham bahwa ini bicara tentang saya dan Yesus. Saya dan Yesus. Karena apa? Penyelamatan, penebusan di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus itu yang digambarkan oleh Sikem itu bicara tentang hubungan saya dan Yesus. Saya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya kita semua tetap teguh di dalam iman dan menampakkan iman kita lewat ketaatan. Ketaatan kita hari demi hari terhadap firman Tuhan. Haleluya, amin. Semoga bisa dipahami pelajaran hari ini tentang Abraham dan Sikem. Pada akhirnya ini bicara tentang kita dan Tuhan Yesus seperti apa. Kita diselamatkan. Baik. Sampai di sini ada yang mau